ketika tidak terima dikatakan nasabnya itu palsu oleh beberapa kelompok, maka yang saya tahu Rizik Syihab ini biasanya sangat langsung menyerang yang dia tidak suka berhadapan. Kan kadang sering nantang siapa aja yang dia tidak suka kan, dia maju penyerang. Nah, kenapa dalam peristiwa polemik nasab ini tidak maju ke depan Rizik Syihab? Saya belum pernah ngelihat Rizik Syihab maju ke depan. Jujur nih ya, catat ya, mudah-mudahan nyampe ke Rizik Syihab. Saya belum pernah melihat Rizik Syihab ya ke depan ini, maksudnya datang ke orang yang mengatakan bahwa nasab itu bukan dzurriyyatan Nabi. Artinya begitu ke depan tuh. Saya belum pernah nemuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan statement seorang kiai yang luar biasa sekali. Ini terkait beliau menanggapi daripada ceramah terbaru dari Habib Rizik Syihab ya. Jadi beliau ini luar biasa sekali dan sangat logis sekali di dalam menanggapi dan membantah daripada apa yang sudah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab terkait dengan sweeping atau tes DNA. Oke, mari kita sama-sama lihat video berikut. Sekarang contoh ada kelompok yang nantang-nantangin jadwal mau sweeping Habaib, mau sweeping Bang Alwe. Yang saya heran bukan mereka mau sweeping, yang saya heran kok dibiarin oleh polisi. Ada apa? Saya sampaikan kepada Bapak Kapolri, ada beberapa pihak yang viral videonya mengumbar ancaman untuk sweeping Mbak Alwi, untuk sweeping Habaib, kok dibiarkan? Kalau Pak Kapolri terus-menerus membiarkan, jangan salahkan masyarakat kalau besok masyarakat beranggapan mereka orang bayaran polisi. Betul? Jangan mereka bukan orang bayaran polisi, tindak periksa, itu pelanggaran. Dan kalau memang polisi tetap tidak mau bertindak, jangan salahkan saya kalau saya ajak umat yang akan sweeping mereka sudah. Takbir. Enggak, kita diajak begitu nggak pernah takut ya Pak. Kita akan bentuk pasukan berani mati buat hadap Habib Rizik. Kalau kau bentuk pasukan berani mati, saya akan buat pasukan berani matiin. Ada pasukan berani mati, nggak dimatiin kan kesian loh. Pasukan berani mati kan mau mati loh nanti. Ya kita bikin pasukan berani matiin, betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu li biha baba ridha wa taysir wa taghliqu bi anni baba syarri wa ta'sir wa takunu li biha waliyaw wa nasira ya ni'mal maula wa ni'man nasir wa atif qulubal alamina bi asrihim alaya wa albisni qabulan bisyal mahat. Bada'tu bi bismillahi ruhi bihi tadat ila kashfi bi batinihi tawat wallahu a'lam bisawab. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Sudah kita saksikan di video tadi ceramah berapi-apinya Rizik Syihab. Saya ingin menyoroti ucapan beliau. Di situ beliau sudah menyinggung Kapolri, institusi kepolisian, terkait dugaan menurut saya adanya tuduhan kepada beliau kelompok atau oknum yang ingin men-sweeping Habib. Dalam statement itu saya menilai Rizik Syihab ini terlalu melebar, mengait-ngaitkan yang tidak mesti dikaitkan, dan diduga oleh saya ini menuduh
institusi kepolisian, Polri, dan oknum yang katanya ingin sweeping itu melakukan tindakan keburukan menurut beliau gitu ya, yaitu menuduh bahwa ada kelompok yang dibayar oleh polisi, kelompok bayaran. Itu pembuktiannya tidak ada kalau menurut saya. Sayangnya Rizik Syihab tidak bisa membuktikan apakah benar ada kelompok bayaran polisi, polisi yang membayar dan ada orang yang dibayar oleh polisi. Ini sungguh fitnah yang sangat keji dan mengaitkan juga kepada Kapolri. Ini sangat tidak adil dan tidak bijaksana. Ini yang sangat saya ingin tertawa ya, lucu. Kok semudah itu menuduh polisi membayar kelompok atau seseorang hanya karena buktinya polisi tidak bertindak. Kok begitu ya? Ini hukum positif mana? Hukum pidana mana, pasal mana yang itu bisa jadi bukti penguat gitu loh. Pakar hukum yang mana ini yang bisa mendukung teorinya Rizik Syihab? Sangat heran saya. Saya kira seluruh pakar hukum di Indonesia, siapapun dia, pengacara apapun, ahli hukum manapun, ini akan tertawa jika satu kelompok atau institusi kepolisian dituduh buruk hanya karena tidak melakukan sebuah tindakan. Ini kan teori hukum mana gitu. Mungkin bagi orang yang sudah kuliah hukum dari S1 sampai S3 pun ini akan pening kepalanya ini. Sangat disayangkan sekali ini Rizik Syihab. Usianya sudah tua seperti saya. Ia mestinya makin bijaksana. Walaupun saya sendiri sampai saat ini, sampai detik ini belum bijaksana, belum adil, belum bijaksana, belum takwa, belum soleh. Saya ini bukan siapa-siapa, bukan kiai, bukan santri, bukan wali. Saya bilang saya bukan siapa-siapa ya. Santri juga tidak mencukupi syarat, bukan ahli ngaji, apalagi ahli perang, ahli duel, ahli gelut. Aing mah teu bisa teu nyaho. Sieunan aing mah. Saya heran sekali ke Rizik Syihab. Semudah itu menuduh institusi kepolisian dikaitkan dengan Kapolri. Padahal kan beliau ini bisa bebas bersyarat itu yang mestinya berapa tahun gitu ya, kemarin itu mestinya dia tetap di penjara, tapi karena kebijaksanaan pemerintah, mungkin juga ada kaitannya dengan instansi terkait, dengan kepolisian, dengan yang lain lah, sehingga diberinya Rizik Syihab oleh pemerintah, juga oleh presiden mungkin ya, ini bebas bersyarat. Sebagai seorang umat Islam, seorang Islam apalagi dia merasa orang yang mengerti, mestinya mendahulukan bersyukur, berterima kasih. Lam yashkurinas la yashkurillah. Lam yashkurillah. Orang yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Masih dalam keadaan bebas bersyarat, mau bebas, kok masih teganya ya menyebarkan framing hoax fitnah, diduga oleh saya ini hoax fitnah, framing kepada kepolisian. Apalagi kalau beliau ini memfitnah Kapolri. Masya Allah, tabarakallah. Seolah orang yang sudah tahu sekali siapa Kapolri, siapa polisi. Ya. Padahal kalau menurut saya ini mestinya dia bersyukur, berterima kasih, khususnya ke kepolisian. Kenapa sebabnya? Karena
Kalau tidak ada hukum di Indonesia, tidak ada kepolisian, saya sangat yakin, saya yakin-yakinnya, mungkin akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada Rizik Syihab maupun yang lain, termasuk kepada Bahar Smith menurut saya. Karena tidak sedikit yang saya menerima keluhan, laporan, tidak sedikit, artinya banyak sekali yang sering berbicara kepada saya tentang bagaimana Rizik Syihab dan sebagainya. Mereka terhalang karena adanya hukum, ada supremasi hukum. Mereka bukan tidak berani dan sebagainya, tapi karena mereka mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap supremasi hukum Indonesia, mereka takut berhadapan dengan hukum, dengan polisi. Mereka tidak melakukan arogansi apapun terhadap orang yang sekalipun tidak suka, sekalipun bertentangan dengan mereka. Jadi mestinya Rizik Syihab dan oknum Habib yang lain ini bersyukur dengan adanya kepolisian, supremasi hukum Indonesia masih terjaga mereka dari segala sesuatu yang hal yang tidak diinginkan. Ya, ini mudah-mudahan video ini nyampe ke Rizik Syihab. Saya ini hanya masukan, usulan. Ya kalau diterima silakan, monggo, kalau tidak saya tidak masalah. Hanya saya penting untuk saling menasihati sesama muslim, kalaupun dia mau gitu ya. Saya juga perlu untuk dinasihati oleh siapapun, karena saya jelas sekali banyak kesalahan, banyak dosa dan sebagainya. Yang kemudian saya berharap Rizik Syihab ini cobalah bisa bijak, lebih bijak, berhenti berucap, membuat framing-framing buruk yang berkaitan dengan kepolisian dan pemerintah. Jangan sampai selalu setiap, maaf ya, dalam ceramah itu selalu adanya kalimat-kalimat yang diduga oleh saya ini memprovokasi agar ini mustamiin masyarakat ini selalu ada kebencian kepada pemerintah, pada Umaro, termasuk pada kepolisian. Mengapa tidak bisa memberikan kesejukan dan damai? Kalaupun umpamanya Rizik Syihab secara pribadi ada sesuatu yang ingin dikritik, silakan mengkritik kepolisian, TNI, pemerintah, tapi dengan cara yang sopan, dengan tidak harus mengajak masyarakat untuk sama-sama, maaflah, diduga saya membenci, memusuhi, apalagi menggulingkan, mengumbar keburukan dan yang belum tentu tidak buruk. Mengapa tidak dirinya sendiri dengan cara yang santun, yang bijak? Oh, tidak didengar. Sebagai umat Islam, tawakal. Bukankah ada beberapa hadis Rasulullah yang menuntun kita ketika kita sudah menjelaskan yang hak itu hak, yang batil itu batil pada Umaro, tetapi kemudian Umaronya tidak mendengar, ya kita pasrahkan, bukan dengan cara yang arogan. Yang saya tahu seperti itu bagian daripada akhlak. Yang kemudian lagi ada yang sangat miris bagi saya dari seorang Rizik Syihab. Dia sudah berkali-kali mengakui dirinya dzurriyyatun Nabi, ya, dan sebagainya. Tetapi kenapa yang saya lihat ini tidak mampu menjaga ucapan dan akhlak dalam setiap ceramah? Sangat mudah sekali membuat framing hoax dan bahkan diduga fitnah. Contohnya terhadap kelompok yang dia tidak suka, yang sedang mengkritisi nasab Ba'alawi dengan fitnahan, tuduhan Wahabi, begal nasab, PKI gaya baru. Kalau memang Rizik Syihab sangat yakin mereka itu Wahabi, begal nasab, PKI gaya baru, dan dianggapnya semua itu oleh Rizik Syihab itu buah kemungkaran. Dia kan orang yang sering berkata amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika dulu ada FPI, yang sekarang FPI itu jadi organisasi terlarang, ya, sudah dibubarkan, terlarang sekali. Katanya dia penegak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya kalau memang itu Wahabi,
begal nasab PKI Gaya Baru tuh mungkar, ya dicegah oleh beliau, lakukan bagaimana supaya mereka tidak Wahabi, tidak begal nasab, tidak PKI Gaya Baru. Dan lucunya ini saya perhatikan Rizik Syihab, yang saya duga ya, saya perhatikan dulu tuh sering sekali, mudah sekali mengucapkan PKI dari dulu dalam panggung politik dan sebagainya, tetapi seolah itu mengaruhi masyarakat untuk membenci salah satu pemimpin ya, dengan menjual-jual PKI, menarasikan PKI. Tapi sayangnya, lucunya, hampir semua gerakan Rizik Syihab dan efeknya itu menurut saya tidak pernah ada yang berhasil. Tidak pernah berhasil, walaupun meneriakkan narasi PKI bla bla bla, sampai sedetik ini tidak pernah berhasil. Presiden Jokowi tetap Jokowi, Indonesia tetap Indonesia, Pancasila tetap Pancasila. Tidak rubah kok, tidak tumbang Pak Jokowi. Ya, berapa kali mengadakan gerakan-gerakan Monas dan sebagainya bla 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 bla, mengatasnamakan lillahi ta'ala, Islam bla bla dan Rasul. Tetapi menurut saya juga itu gerakan politik semuanya tidak pernah berhasil. Berapa kali mendukung capres yang didukung oleh Rizik Syihab dan kelompoknya, maaf, tidak pernah terbukti dalam sejarah selalu berhasil, selalu kalah dan kalah dan kalah. Mengapa ini tidak jadi cermin bagi Rizik Syihab? Siapa dia sesungguhnya kalau memang dia ditokohkan, diakui cucu Nabi seluruh rakyat dari seluruh umat Islam? Mestinya seluruh umat Islam, seluruh rakyat Indonesia berbondong-bondong mendukung siapa capres yang didukung oleh Rizik Syihab. Atau gerakan, ketika Rizik Syihab melakukan gerakan yang melambangkan agama, tentu harus berhasil. Tetapi kenyataannya hampir nol semua, nggak pernah berhasil. Kenapa dia jadi cermin? Yang selanjutnya, kalau memang Rizik Syihab ini gentleman satria ya, punya pandangan luas, cerdas. Kalau memang ada PKI Gaya Baru, mbok ya jangan teriak-teriak. Kata orang Banten mah, nanti doang bibir bikang, seperti mulut perempuan, teriak-teriak. Jangan. Kalau memang ada PKI Gaya Baru terhadap kelompok yang dia bilang itu begal nasab itu PKI Gaya Baru dan sebagainya umpamanya, laporkan dong. Saya menunggu. Saya ingin melihat Rizik Syihab melaporkan yang dia bilang PKI Gaya Baru. Di mana, kapan, siapa itu? Coraknya seperti apa? Gerakannya seperti apa? Buktinya apa? Laporkan. Jadi jangan jejeli masyarakat dengan fitnah dan fitnah. Jangan suruh masyarakat, jangan ajak untuk jadi pemfitnah. Jangan. Laporkan ya. Nih, saya tegaskan, Rizik Syihab, kalau ada PKI Gaya Baru, ada begal nasab, ada Wahabi, bla bla bla, dan itu kemungkaran menurutmu, hai Rizik Syihab, saya tantang kamu laporkan. Itu loh. Jangan hanya keluar-keluar, laporkan. Agar terbukti benar tidak, agar masyarakat mengetahui apakah benar laporan Rizik Syihab ini ada Gaya Baru, ada PKI Gaya Baru, ada Wahabi, ada begal nasab, agar terbukti. Nanti kelihatan yang fitnah ini siapa, yang dituduh Wahabi, begal nasab dan PKI Gaya Baru, atau dia sendiri nanti. Itu loh. Tunjukkan dong. Rizik Syihab kan duriat Nabi, coba tunjukkan. Intelektual seorang duriat Nabi, kolbunya seorang duriat Nabi, lidahnya seorang, powernya seorang duriat Nabi. Saya sangat yakin kalau duriatun Nabi asli itu, maaf, jangan manusia, gunung aja bisa lebur dengan sirnya. Gunung bisa hancur dengan, karena memang duriat Nabi yang asli. Duriat Nabi yang takwa. Darahnya memang darah Rasulullah. Nasabnya nasab Rasul, murni, bukan abal-abal, bukan palsu, kale-kaleng, bukan KW-KW. Sirnya aja, kalau duriat Nabi yang takwa, yang kekasih Allah, bisa menghancurkan gunung menurut saya. Ini jangan gunung. Aduh, coba dong. Saya ingin menunggu, saya ingin menyaksikan
buktikan Rizik Syihab ini, coba Satria, ya Satria, saya ingin nunggu nih, ingin nunggu. Kalau memang dia punya keyakinan ada PKI gaya baru, Wahabi, gejala, begal nasab dan sebagainya, laporkan. Kalau melaporkan berarti dan diterima dan menang laporannya, maka benar Rizik Syihab, benar. Kalau tidak berarti jangan, ya satu tunjuk ke yang lain, yang empatnya ke diri kita. Masya Allah, tabarakallah. Ayo saya tunggu. Kemudian jika memang ini Rizik Syihab ini tidak terima, tidak suka dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin yang mengatakan bahwa Ba'alwi ini bukan dzurriyyatun Nabi, Alawi bin Ubaidillah, dan Ubaidillah tidak terkonfirmasi kepada Said Ahmad bin Isa Ar-Rumi. Ya seorang Rizik Syihab yang katanya intelektual, doktor. Selesaikan tuh masalah, kan sudah tahu siapa yang menolak. Masa si Rizik Syihab ini pura-pura buta, pura-pura bisu, pura-pura tuli. Sebagai seorang muslim yang baik, dia harusnya menyelesaikan dengan cara yang dia punyai. Pantasnya seorang Rizik Syihab itu, apalagi dzurriyyat Nabi katanya ya, dan intelektual, ketika tidak terima dikatakan nasabnya itu palsu oleh beberapa kelompok, maka yang saya tahu di Rizik Syihab ini biasanya sangat langsung menyerang yang dia tidak suka berhadapan. Kan kadang sering nantang siapa aja yang dia tidak suka kan. Dia maju penyerang. Nah kenapa dalam peristiwa polemik nasab ini tidak maju ke depan Rizik Syihab? Saya belum pernah ngelihat Rizik Syihab maju ke depan. Jujur nih ya, catat ya, mudah-mudahan nyampe ke Rizik Syihab. Saya belum pernah melihat Rizik Syihab ya ke depan ini, maksudnya datang ke orang yang mengatakan bahwa nasab itu bukan dzurriyyat Nabi. Artinya begitu ke depan tuh. Saya belum pernah nemuin Rizik Syihab. Kenapa tidak datangi orangnya? Datang, bawa kitabnya, bawa data-data, bawa manuskrip, primer sekunder, data sejarah, data pustaka. Tapi jangan lupa Rizik Syihab, jangan lupa ya. Jangan lupa, sesuai dengan ucapan Rizik Syihab sendiri, yang ngaku-ngaku Habib wajib buktikan dengan silsilah nasabnya yang jelas, buktikan dengan tes DNA. Kalau tersambung maka benar, jangan-jangan DNA Nabi kemana? Nah ini ucapan seorang yang dzurriyyat Nabi, apalagi yang merasa dirinya tokoh, ditokohkan, tidak boleh dicabut lagi. Nah itu buktikan. Bawalah hasil tes DNA-nya, haplog grupnya apa, G1 benar dzurriyyat Nabi atau sebaliknya. Nah bawa, datangi ke orang yang dikatakan begal nasab. Nah jangan bawa pasukan, jangan, cukup bawa orang yang untuk bawa kitab dan tas aja, di situ bicara. Nah itu baru keren tuh, gagah. Siapa yang kira-kira yang dikatakan pembegal nasab, Wahabi, PKI gaya baru, setelah dilaporkan umpamanya atau sebelumnya, datangi ke tempat kan tuh tahu, masa tidak tahu sih? Datangi, keren tuh, baru keren. Nah ini membuktikan memang berarti Habib Ba'alwi ini memang kasta tertinggi di Indonesia, keren. Terbukti didatangi ke rumahnya oleh Rizik Syihab dan asistennya, bawa kitab, data sejarah, bawa primer sekunder, kemudian bawa bukti tes DNA, oknum-oknum yang diduga dituduh beliau itu begal nasab, PKI gaya baru, Wahabi, kalah semuanya. Dan kemudian taslim, berarti memang Allah sedang membuktikan bahwa Habib ini dzurriyyatun Nabi. Tapi kalau tidak, maaf, sampai saat ini menurut saya tidak bisa tidak mau kita harus mengakui bahwa Wali Songo dan dzurriyyatnya itu tidak bisa disangsikan bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih mulia daripada oknum Habib. Ini pendapat saya.
Ini pendapat saya. Paham? Ini belum nyampe. Jadi saat ini untuk penyelesaian telur masalah perlu dengan bukti. Ya tadi, oh ada Wahabi, ada begal nasab, ada PKI gaya baru. Buktikan, datangi orangnya, bawa kitabnya dan sebagainya tadi. Kalahkan mereka hujahnya. Jangan dengan otot, jangan dengan pelotot, nanti dulu. Jangan dulu bicara perang dan duel dan gol, nanti dulu ya. Ke para pribumi Nusantara dan turun balik, jangan dulu. Dan buktikan, laporkan. Oh Pak Polisi, ini ada Wahabi, ada begal nasab, ada PKI gaya baru, laporkan ke polisi. Oh ada polisi yang bayar-bayar, begal nasab, laporkan ke Propam. Saya yakin ini semua pribumi Nusantara, keturunan Wali Songo dan ini akan menunggu, sedang menunggu mungkin seperti itu. Kemudian datangi tempatnya masing-masing. Jangan bawa pasukan, ini bukan buat perang, bukan buat duel, bukan lain yang gelut lain. Tapi berbicara ilmiah, berbicara orang-orang yang punya martabat, punya harkat. Tunjukkan dirimu punya martabat dan harkat. Tunjukkan dirimu punya kemampuan, tunjukkan dirimu memang dzurriyyat Nabi, benar. Ada bukti tes DNA, ada kitabnya, ada datanya, ada daftar pustakanya, data sejarah, data dengan asisten. Buktikan bahwa mereka sampai taslim. Sehingga terbukti benar Habib ini memang dzurriyyatun Nabi, kasta tertinggi di Indonesia. Kalau tidak, mana sekali saya bilang, maaf, harus diakui sampai saat ini tidak ada yang bisa menolak bahwa Wali Songo dan keturunannya, baik dari garis laki-laki atau dari garis perempuan, itu yang tetap dibuktikan Allah. Itu mereka yang lebih mulia menurut saya. Apalagi mereka orang yang takwa. Dalam sisi nasab, mereka jelas harus diakui. Ya kan? Pendapat saya begitu. Tapi mohon maaf kalau ada yang salah. Tapi tidak juga semua dzurriyyat Wali Songo itu mulia semua, benar semua, enggak juga. Ini saya bicara globalitas. Dan saya berhusnudon. Oke? Ini saya ingin menunggu seperti itu. Jadi saya menunggu bukan keluar-keluarnya Rizik Syihab, tapi langkah pasti perbuatan dan sikap Rizik Syihab. Jika saya bilang tadi, jika dia menuduh ada Wahabi, begal nasab, PKI gaya baru, ada orang yang dibayar oleh polisi, ada polisi bayaran, laporkan polisinya ke Propam, yang dibayar laporkan ke polisian. Dan yang Wahabi, begal nasab, PKI gaya baru, laporkan juga ke instansi yang terkait. Dan kemudian datangi orang yang dianggap Wahabi, begal nasab, PKI gaya baru, datangi. Ya, dan datangnya bilang bukan untuk perang. Saya katakan tadi, jangan dulu ngajak perang. Jangan bicara perang dulu. Kasihan rakyat Indonesia, kasihan umat Islam Indonesia. Jangan dulu pakai otot-pelotot, jangan dulu. Walaupun saya yakin dari mereka itu bukan tidak ingin, mungkin ya, bukan tidak ingin berhadapan dengan Anda dengan otot dan pelotot dan bla. Kangen bahkan mungkin mereka itu. Kenapa tidak melakukan? Satu, karena mereka masih mensyukuri nikmat Allah adanya pemerintah, adanya kepolisian, TNI, Polri, adanya hukum Indonesia. Kalau tidak, mungkin jangan dikate, kata orang Betawi. Sudah dari dulu cek orang Serang wis mengen, wis peragat gitu. Menurut saya begitu, menurut saya. Jadi sekali lagi saya bilang, jangan tang perang, jangan tang duel ke mereka. Kenapa? Karena mereka sesungguhnya mengharapkan itu, pengen. Kalau menurut saya nih, saya duga begitu, saya menduga begitu. Pengen. Apa kalau ditantang-tantang? Kalau mereka tidak melawan, bukan takut, karena mereka menghormati yang saya bilang tadi, ada syukur pada Allah, adanya pemerintah Indonesia, adanya informasi hukum Indonesia, ada kepolisian, ada TNI, menjaga itu mereka. Mereka kasihan ke umat, kasihan ke bangsa ini, kasihan ke rakyat ini. Tetapi kalau mereka diduluin, mereka anak-anak keturunan pejuang yang sudah eyang-eyangnya berjuang melawan Belanda dan sebagainya. Belanda yang dibantu oleh oknum-oknum pengkhianat bangsa Indonesia dan pribumi dan Nusantara, baik dari oknum golongan Habib dan sebagainya.
Ya, saya yakin mereka tidak akan gentar untuk. Ini mudah-mudahan ini hanya sebuah pendapat Damsul dan sebuah nasihat. Mudah-mudahan bisa terima oleh Rizik Syihab. Tapi mohon maaf jika saya salah. Ini yang mungkin mudah-mudahan jadi sebuah solusi ya, agar selesai semua persoalan. Jangan sampai masyarakat, rakyat pribumi, rakyat Indonesia, Muslim ini jadi korban oknum-oknum yang tidak bisa menyelesaikan masalah. Termasuk jangan jadi korban saya juga. Lebih banyak mereka berbicara tapi tidak dengan sikap dan perilaku sesuai dengan prosedur. Ini kasihan rakyat, diombang-ambing dalam persoalan itu. Cobalah seperti dilakukan. Biar selesai kita, biar islah kita. Ya, biar aman rakyat dan seluruh umat Islam Indonesia. Tapi saya sekali lagi saya pesankan, tolong kepada Oknum Habib dan pada mukibinnya, jangan dahulukan otot, pelotot dan perang. Ya, jangan. Mereka sesama warga Indonesia, mereka umat Islam. Ya, saran saya begitu. Dan mereka juga sebetulnya bukan ingin itu begitu. Jadi janganlah seperti itulah. Tidak usah unjuk gigi, unjuk kesaktian, unjuk power seolah ingin sebut ya nanti juga mungkin kalau memang harus terjadi itu nanti akan tahu faktanya bagaimana siapa. Ya, jangan unjuk gigi, jangan unjuk power dan anu-anu. Jangan takut diketahuin pitik. Demikian. Mohon maaf lahir batin dunia akhirat. Saya Yusuf Al Mubarak. Mohon maaf, saya doi, saya bukan kiai, saya bukan santi juga bukan, saya bukan siapa. Ini benar-benar ada masukan pada semuanya. Sekali lagi saya minta pada Rizik, mohon jangan libatkan instansi pemerintah dalam polemik nasab ini. Ya, jangan, apalagi melibatkan polisi, TNI dia ada. Ya, jangan lagi membuat framing mempengaruhi masyarakat sehingga masyarakat nanti mulai ada kebencian lagi kepada Umaro, pemerintah, polisi dan khususnya kepada Kapolri. Jangan seperti itu. Persoalan nasab, persoalan tersendiri. Maka selesaikan yang saya bilang tadi pada yang saya sampaikan khususkan pada Rizik Syihab. Cukuplah dengan membuat penyakit menular kepada orang lain setelahnya kita punya penyakit. Demi bangsa ini, demi NKRI, demi umat Islam, demi umat Islam Indonesia, demi rakyat Indonesia, demi Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, demi merah putih. Harus takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali dan sangat logis dan merupakan sangat mencerahkan bagi kita semua tentunya di dalam memperjuangkan pribumi ini, memperjuangkan keaslian tradisi dari Nusantara ini, dari para oknum-oknum habaib yang ingin membelokkan sejarah ini. Ada beberapa hal yang luar biasa sekali yang seorang kiai ini luar biasa sekali sampaikan terkait dengan khususnya ceramah Habib Rizik Syihab yang baru-baru ini, yang kata beliau itu ketika baru keluar penjara dan itu pun dengan bebas bersyarat. Nah, dengan kebijakan polisi itu akhir-akhir ini beliau itu ceramah menggunakan hal-hal yang atau bahasa-bahasa framing-framing yang seolah-olah mengumbar kebencian ya. Mengumbar kebencian dengan mengatakan mari sama-sama kita menggulingkan, mari kita sama-sama kita, dan luar biasa sekali dengan ceramah-ceramah beliau yang seakan-akan yang seakan-akan bisa kita bilang mengajak orang untuk benci kepada Kapolri dan sebagainya. Nah, terkait dengan video yang awal-awal tadi, nah, jadi kata kiai yang kita barusan tadi itu seakan-akan memfitnah polisi, yang menuduh polisi yang seakan-akan yang tidak menindak daripada istilah Habib Rizik Syihab itu begal nasab ini, atau tes DNA sweeping para Habib, menuduh para polisi yang tidak bertindak itu yang tidak gitu. Artinya dalam hal ini yang bisa kita bilang fitnah lah. Ini merupakan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan, apalagi kita ditokohkan oleh sebagian umat dan kita menjadi panutan sebagian umat. Harusnya kita sebagai
seorang tokoh yang ditokohkan, yang dilihat menjadi panutan umat itu mendamaikan, menenangkan, jangan sampai umat ini gaduh gara-gara kita salah framing dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang luar biasa sekali seorang kiai ini sampaikan. Ini terkait dengan tantangan kepada Habib Rizik Syihab, kepada beliau kepada Rizik Syihab. Ini terkait masalah statement beliau yang istilah yang tanda kutip begal nasab ya. Kata beliau, kenapa tidak mendatangi langsung itu orang yang orang yang mengatakan begal nasab ini gitu, dengan cara membawa kitab-kitab, dengan cara membawa bukti-bukti dengan lain sebagainya. Lalu kemudian ketika sudah terkumpul bukti, datangi mereka, ajak berdiskusi, bukan adu fisik gitu. Datangi mereka, kalau memang percaya dengan statement beliau yang kemarin itu, ayo kalau benar-benar keturunan Nabi silahkan tes DNA, sweeping dan lain sebagainya. Jangan-jangan dia bukan keturunan Nabi gitu. Ini harus dipegang teguh. Seperti kata yang dikatakan oleh Kiai tadi, ini harus dipegang teguh bahwa kalau kita sebagai tokoh publik pernah mengatakan itu, lalu kemudian ketika ada orang yang bersedia melakukan hal itu, sweeping itu, apalagi yang dilakukan kepada Sukatv, tes DNA gratis, silahkan gitu. Apakah keturunan kita J? Kalau J itu kan biasa seperti yang dikatakan oleh Dr. Sugeng itu memang benar keturunan Rasulullah. Tapi kalau G, apalagi G2, nah itu keturunan lain gitu, bukan keturunan DNA Rasulullah SAW. Apalagi yang dikatakan oleh seorang oknum Habib, silahkan kalau mau tes DNA, bongkar makam Nabi Muhammad, lalu tes DNA dengan saya. Kan itu bisa kita bilang menghina agama Islam gitu kalau seperti itu perkataan orang itu. Ya mungkin hanya itu saja. Mudah-mudahan video yang disampaikan oleh seorang kiai ini sampai ke telinga daripada Habib Rizik Syihab ya. Mungkin ini sebagai masukan seorang teman kepada temannya lah. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.